Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Pratama dengan NIM 25050110013 dengan prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, in CSS color, lalu ada CSS background, lalu ada CSS border yang menggunakan inline, internal CSS dan juga eksternal CSS. Nah, yang pertama itu kita eh, background color dulu menggunakan inline. Nah, di sini saya akan mengubah tulisan menjadi eh, warna-warna yang berbeda lah. Contohnya warna tulisan tuh menjadi warna oranye, warna merah. Nah, di sini kita bakalan bikin paragraf dulu. Kita bikin sini paragraf. Hmm, saya, sorry, saya suka makan nasi dengan ayam goreng. Nah, di sini karena ini inline, jadi kita gabung semuanya. Kita ganti di sini style. Kita ganti, eh, coba kita lihat dulu di color ada apa aja. Oh, cuma warna aja mungkin. Kita ganti warnanya color. Ulang-ulang bentar lah ya. Kita ulang dulu ya. Style, color. eh, kita ganti coba warna warna oranye, coba kita oranye. Karena oranye lebih terang mungkin. Rasa saya lebih terang warna oranye. Hmm. Nah, inilah dia inline. Jadi satu baris gini aja. Nah, selain itu kita bisa bikin font size juga di sini. Font, maaf, ini font size. Kita bikin 50 pixel mungkin. Oke. Nah, sudah besar tulisannya. Kita bikin normal. Nah, jadi inilah inline menggunakan inline color lah. Nah, hmm, maaf. Ini saya salah salah bikin folder ini. Seharusnya sini inline. Nah, inline di sini. Kita bikin dulu inline. Inline. Oke. Eh, kita ganti dulu namanya internal. Nah, di internal ini em, mungkin internal kita akan menggunakan background. Seperti kita lihat dulu di background ada apa aja. Nanti kita tes semua ya. Ada background color, background image, repeat. Repeat ini saya tidak tahu ini apa. Oh, input foto menjadi background. Oke, backgroundnya menggunakan image. Oke, saya coba tes dulu yang background colornya. Kita bikin dulu. Kalau internal dia, hmm, kita ngeditnya cuma di sini aja berarti. Bikin style untuk mengedit background nanti. Style. Nah, di sini nanti kita bikin. Sini bisa kita bikin. Hmm, coba lihat dulu ya. Oh, di sini ada background color nih. Hmm, oke, coba kita bikin ya. Eh, H1 mungkin di H1 kita bikin eh, apa ya? Kita bikin judulnya dulu ya. Background background
color. Oke. Lalu di paragrafnya kita bikin juga. Ini kita ngasih 3 contoh mungkin. Kita lihat di sini. Oh, kita pakai div aja deh yang keduanya. Ngikutin kayak tutorial. Divnya ini text pertama like blue, yellow, 1 2 3. Sebentar. Nah, baru di P ini background kedua. Ya, gini kah hasilnya nanti? Nah, kita bikin dulu, kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Oh iya, ini teks pertama, ini background. Oh, ini teks kedua. Ini teks kedua. Nah, di sini bisa kita ganti. Contohnya itu seperti yang ada di tutorialnya. H1 kurung kurawal ya berarti. Ini kita bikin H1 H1 maaf H1 maaf H1 kita bikin H1 tuh background colornya apa ya, background color itu warna biru lah, biru. Coba kita lihat hasilnya. Nah, warna biru udah. Baru di div kita kasih background color color background colornya tuh warna, kita kasih warna coba brown coklat ya. Nah, lalu yang ketiga itu P kurung kurawal, kita kasih background warnanya warna oranye mungkin ya, kita ganti warna oranye. Nah, warna oranye mana? Oke, sudah selesai ya. Jadi ini untuk background, ini background color. Coba kita tes background image, kita taruh di body ya. Berarti kita cari dulu, mari kita download dulu background warna. Coba ya kita bikin ya. Kita download dulu background warnanya apa ya. Mungkin kita taruh warna, kita cari dulu. Mungkin saya menggunakan ini nih. Mungkin save image. Kita download dulu. Web aja, website kita bikin nama filenya biar supaya gampang. Kalau sudah kita tarik filenya, web satunya kita tarik loh, web satu kita tarik ke ini, ke codingan. Oke, kita tarik ke codingan. Nah, bisa kita bikin mana tadi. Nah, kita bikin di sini coba ya. Tadi tutorialnya gimana nih? Oh, kita tinggal bikin background image di atas. Ini bagian body juga kita bikin background image. Oh, kita bikin body lagi dalam ini. Maaf.
Dalam sini kita bikin lagi body, body, oh body, background image, kita taruh URL web. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, sudah terpasang background. Coba agak terlalu sakit mata, tapi nggak apa-apa. Kita coba-coba. Nah, ini sudah. Lalu ada background repeat. Background repeat. Mungkin kalau background repeat, mungkin saya kurang mengerti. Attachment juga kurang mengerti saya. Kalau gitu kita lanjut ke bagian border aja deh. Nah, bagian border dulu. Ini sudah selesai ya. Jadi background color dia menggunakan internal. Internal itu dia kalau kita mau mengedit color atau ukuran-ukurannya, kita bisa membuat text style di sini. Nah, contohnya kalau kita mau mengganti ukuran lah, kita bikin weight mau berapa pixel misalnya. Oh, kok ini bukan ini salah. Kalau mau tulisan dia font size. Nah, font size-nya mungkin ukuran 50 lah, kita bikin 50 pixel. Coba kita lihat hasilnya 50 pixel bagaimana. Apakah berhasil? Nah, background color. Coba kita bikin juga lagi sini. Font size. Font size. Kita bikin, aduh, apa ini? Pixel. Oke. Kita bikin font size. Font size kita bikin juga 50 sama seperti itu. Kita lihat apakah berubah. Ini juga kita bikin. Aduh, hilang lagi. Kita bikin font size. Font size 50 juga lagi, 50 pixel. Nah, disinilah kita mengganti font size jika bisa. Di dalam sini kita buat dulu, ini namanya internal. Jadi kita harus buat style dulu, baru kita ganti satu-satu semuanya. Udah. Jadi inilah bentuk internal. Selain itu kita kasih lagi contoh font family. Bisa juga kita menggunakan Franklin Gothic Medium. Dan berubah aja tulisannya kan. Nah, jadi inilah internal. Nah, boleh kita masuk ke yang eksternal. Nah, kita bikin dulu. Eksternal itu dia gabungannya menggunakan CSS. Itu eksternal. Kita mau membuat yang namanya border. Border. Yang pertama coba kita bikin border ini dulu. Coba kita bikin satu border saja. Kita buat paragraf aja lah. Mungkin kita membuat list lah. Mungkin nama-nama motor kita bikin menggunakan border. Solid. Solid border class solid. Kita menggunakan border solid, coba ya kita semuanya kita bikin border solid.
Coba kita bikin dulu. Pertamanya bikin paragraf dulu. Paragraf kita pastikan dulu ya. Mobil BMW misalnya. Coba kita lihat apakah jalan. Nah, oke. Baru kita bikin dulu di sini linknya dulu. Link. Link kita bikin rel. Style sheet. Style sheet ref. Baru kita bikin nama judul CSS-nya. Bikin style.css. Nanti coba kita tes di sini ya, buat bordernya apakah bisa. Kita buat dulu kelasnya eksternal. Kita buat dulu kelas mobil 1. Coba kita tes dulu dot mobil 1 kurung kurawal. Baru kita bikin coba kita bikin dulu color. Kita bikin, nah udah berubah ya. Kalau bikin border mungkin kurang tahu ya. Coba kita tes dulu ya. Mobil dia menggunakan titik P titik mobil 1. Nah coba ya, kita buat eksternal mobil 1. Oke, kita buat border dulu solid ini. Kita menggunakan solid border style, solid border style, border style, solid. Coba kita lihat apakah ada hasilnya. Oke, boleh. Oke, berarti ini bisa ya. Kita buat dulu semuanya. P kelas mobil 2 mobil Pajero. Kita kalian dulu biar lebih cepat. Mobil 3 mobil 4 sampai mobil 4 aja ya. Bikin namanya mobil 4. Udah. Mobil 4 tuh lagi ya. Mobil Civic. Nah, kita lihat di sini nah. Baru kita bikin dulu style CSS lagi seperti biasa. Ntar ya, kita hapus ini banyak sekali nih. Nah, baru kita bikin lagi P titik mobil 2. Mobil 2. Kita bikin lagi di sini P titik mobil 3. Bikin lagi sini P titik mobil 4. Oke. Sini bisa kita ganti semuanya menggunakan border style.
solid juga, solid. Oke, bikin juga border style solid. Nah, baru kita bikin lagi border style solid. Kita lihat hasilnya. Nah, semuanya udah kita bikin menjadi border. Nah, next kita bikin border yang lain. Kita menggunakan border width. Kita lihat dulu. Oh, ini bordernya lebih tebal ya. Nggak apa-apa, kita buat lagi. Nanti next kita buat nama-nama kereta ya. Once border style solid. Oh, ini sama cuma lebih dibedakan ya. Coba kita lihat nih. Ini kah yang merubahnya? Oh iya. Kalau ini kita lihat dulu. Oh, jadi ini untuk menebalkan. Nah, jadi bakalan kita pakai juga. Kita buat aja lagi eksternal. Mungkin motor mungkin kelas motor satu, motor Supra. Oke, kita salin sampai 4 juga. Salin sampai 4. Oke. Motor 1 udah Supra, motor 2 kita bikin Vario. Vario. Bikin Scoopy. Apa itu? Astrea. Nah, dilihat di sini ada, cuma belum kita tebalin ya. Mungkin kita menggunakan ini aja lah, sama, cuma sedikit ditebalkan. Ya, tapi menurut saya tidak usah some text ini aja lah. 5. Kita pakai yang 5, coba yang 5. Oke. Kita menggunakan double. Oke. Balik lagi kita menggunakan CSS lagi. P motor 1, P titik motor 2, P titik motor 3, P titik motor 4. Nah, di motor kita menggunakan teks yang double nya aja ya. Border yang double nya aja kita pakai ya. Caranya itu berarti border style double. Oh ya. Border style T2 double. Kita cek dulu codingannya. Oke, sudah double. Baru kita bikin ini. Oh, border width 15 pixel. Border width 15 pixel. Width 15 pixel. Nah, ntar. Oh, ini belum kita ganti. 3, 4. Oke.
Baru motor kedua itu border, style, double, border, width 15 pixel. Nah, mungkin saya kasih 2 contoh aja untuk ini. Selebihnya nggak usah ya. Saya hapus aja nih. Motor kita hapus juga. Nah, lanjut kita jelaskan yang ketiga, border color. Nah, ini bordernya tuh menggunakan warna ini. Sama juga. Berarti sama juga. Yang tadi cuma tinggal dikasih warna aja, border color. Kita taruh tadi yang tadi ya. Oke, kita taruh yang tadi di sini. Tinggal kita bikin border, style, udah solid aja, solid. Oke, mana hasilnya? Oke, solid, terus kita kasih border color, kita kasih warna biru coba. Oke, karena warna biru kurang mencolok. Nah, warna orange coba. Nah, ini juga kalau yang ini kita bikin border, style, double juga, double, terus border color, orange juga kita bikin, orange juga, orange. Nah, orange. Kita lihat. Nah, sama ya. Dah. Lalu kita lanjut ke border side. Border side. Saya kurang paham ini. Oh, ini sama, cuma ini ada tambahannya. Coba kita salin aja coba ya. Oke, salin aja coba ya. Salin. Kita taruh di sini. Pesawat. Kita bikinnya pesawat. Tinggal kita bikin di sini pesawat. Kelas pesawat tempur. Nah, kita lihat sini. Nah, ini dia udah jadi. Jadi itulah kegunaan masing-masing dari internal, eksternal, dan inline untuk codingan HTML untuk membuat website. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.